Kita mulai aja langsung ya. Oh, ahlan Ustaz. Tafadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وتوفيقا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا متقبلا مخلصا ابتغاء وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah ya, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian yang sudah lama terhenti, hampir setahun, kayaknya kita mulai lagi. Kitab Tajwid Musawwar atau Tajwid Gambar yang disusun oleh Dr. Aiman Rushdi Suwaid. Kitab ini bisa dikatakan sebagai intisari dari kutub-kutub tajwid dari kitab-kitab tajwid yang terdahulu, dan juga ini juga merupakan sesuatu yang baru yang beliau gabungkan antara kitab-kitab turas, kitab yang lama, kitab yang dulu, dengan ilmu tentang suara yang mana dipelajari di masa sekarang ini, yang ada alat yang melihat bagian-bagian dalam mulut, bagian-bagian tenggorokan, kemudian itu dijadikan satu sama beliau di dalam kitab Tajwid Musawwar. Dan saya rasa Aiman itu benar, karena beliau bilang untuk kitab yang seperti ini itu belum ada yang mendahului beliau dalam membuat karangan seperti ini, karena beliau sendiri bukan hanya sekedar kitab, tapi beliau juga memberikan kayak apa namanya, kode QR, kemudian itu nanti bisa di scan, kemudian langsung kita dialihkan ke browser, kemudian kita bisa lihat itu apa namanya, gambarnya itu bergerak dan ada suara beliau juga di situ. Nah, bahkan sekarang ada yang lebih terbaru lagi dari kitab beliau ini, itu yang penerbit kitab beliau punya aplikasi namanya Kitabi Al-Hadith. Kitabi Al-Hadith. Di sana, di dalam aplikasi itu ada banyak kitab-kitab. Nah, salah satunya adalah termasuklah di sana banyak karya Syekh Aiman sendiri. Nah, di sana di aplikasi itu bahkan lebih mudah lagi ketika kita sudah beli itu kitab itu di aplikasi itu. Kemudian kita buka, kita tinggal klik aja di situ. Kita klik, terus ntar ada suaranya. Klik ini ada suaranya. Gitu. Klik gambarnya, ada nanti gambarnya bergerak gitu. Udah gampang. Dan kitab yang di aplikasi itu biasanya itu harganya lebih murah. Separuh harga kitab yang kertas. Jadi kalau seandainya antum ada rezeki bisa tuh beli di sana. Belinya kan nggak susah, itu bisa pakai apa namanya, pakai apa? Pulsa. Akun bank, kayak apa tuh, gimana caranya itu? Pokoknya kalau ada yang punya ATM itu bisa beli. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita atau menyediakan kepada kita orang yang seperti Syekh Aiman, yang menyiapkan kepada kita kitab yang Masya Allah sangat berharga ini. Kitab ini mencakup semua pembahasan ilmu tajwid, mulai dari Makharijul Huruf, kemudian Sifatul Huruf, kemudian Ahkamul Nun Sakinah, Ahkamul Mim Sakinah,
al-harfan al-multaqiyan, kemudian dilanjut lagi dengan abhas al-mudud, kemudian al-waqf wal-ibtida, kemudian juga ada pembahasan-pembahasan yang tidak kalah penting dengan pembahasan-pembahasan yang kita sebutkan. Insyaallah hari ini kita bakal murojaah sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari tahun lalu. Mudah-mudahan antum semua masih ingat dan pelajaran itu tidak ditinggal begitu saja. Jadi di tahun yang lalu kita membahas buku tajwid bergambar itu mulai dari jilid 1. Ada jilid 2, mulai jilid 1. Di sana di jilid 1 itu dimulai dengan pembahasan tentang hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, kemarin kita sudah bahas kan, ada orang yang terlalu mutasyaddid, ada juga orang yang terlalu mutasahil. Mutasyaddid itu keras. Ada yang mutasahil terlalu gampang gitu. Murid-murid ada yang salah udah dibiarin. Nah, untuk gimana supaya kita itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, kapan kita harus mutasyaddid, kapan kita harus mutasahil, nah, di sana beliau tolak ukur yang mana di sana kita mengukur apakah kita harus mutasyaddid di sini atau kita harus mutasahil gitu. Kalau seandainya misalnya ini si murid salah pada bagian makharijul huruf dan kesalahan ini mengubah makna. Nah, nanti kita harus gimana gitu. Kalau seandainya misalnya ada murid yang ketinggalan ikhfanya misalnya atau ketinggalan gunnahnya. Nah, ini gimana? Kita sudah bahas pembahasan ini di tahun lalu. Kemudian juga cara membaca basmalah. Gimana cara baca basmalah? Gimana cara baca al-isti'adzah ketika dengan basmalah? Al-basmalah baina suratin. Basmalah di antara dua surat. Apakah boleh kita baca akhir surat langsung disambung dengan basmalah, kemudian disambung dengan surat setelahnya, atau kita wakaf di mana? Itu sudah kita bahas di tahun lalu. Kemudian kita juga bahas tentang makharijul huruf. Makharijul huruf itu ada makharij pokok. Nah, di sana ada 5, ada 4 atau 5 makharij ar-ra'isah. Kemudian dari sana nanti ada cabang-cabangnya lagi. Ada makhraj al-halq, ada makhraj al-fam, ada makhraj al-syafah, ada makhraj al-khayshum. Nah, kemudian setelah itu kita bahas tentang sifatul huruf. Sifatul huruf ada yang punya lawan, ada yang tidak punya lawan. Yang punya lawan ada 5. Ada 5. Jahar lawannya hamas. Kemudian syiddah lawannya raf'ah. Antara syiddah dan raf'ah namanya bainiyah atau wasl. Kemudian kita ada sifat isti'la, lawannya ada istifal. Kemudian ada sifat lawannya itu al-itbaq. Kemudian ada sifat al-ithbat, lawannya al-ismat. Kemudian as-safir, ada qalqalah, ada al-lin, ada at-tafashi, ada inhiraf, ada kemudian al-istiqalah, kemudian ada sifat gunnah. Semua ini sudah kita bahas. Kemudian setelah itu kita membahas tentang al-idgham. Al-idgham, kemudian 2 huruf yang bertemu. Nah, 2 huruf yang bertemu ini terkadang 2 huruf ini adalah huruf yang sama, seperti idrib bi'asaka, kan mutaqabbilan. Kemudian ada yang dia berdekatan, seperti misalnya qur rabbi, lam dengan ra itu berdekatan, bukan satu makhraj. Nah, itu dinamakan mutaqariban. Kemudian dia huruf ini berbeda. Contohnya apa? Wa idz qalat ta'ifah, qalat, kemudian ada ta. Nah, ini dinamakan mutajanisan. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian setelah itu kita membahas tentang ahkamil mim sakinati. Hukum mim sakin. Nah, hukum mim sakin ini ada 3. Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa. Izhar, idgham, ikhfa. Yang izhar itu yang ikhfa itu mim ketemu ba, kemudian yang idgham itu mim ketemu mim, kemudian sisanya itu izhar semuanya. Kemudian setelah itu kita juga membahas tentang ahkamil mim sakinati wa tanwin. Hukum mim sakin dan tanwin. Di sana ada 4 hukum. Ada izhar, kemudian idgham,
dengan cabangnya yang dua itu, bi gunnah dan bi ghairi gunnah, kemudian ada ikhfa, ada iqlab, kemudian ada ikhfa. Nah, disinilah terakhir pembahasan kita tentang tajwid bergambar Syekh Aiman. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan beliau ganjaran yang besarnya dan menjadikan karangan beliau ini ikhlasan liwajhil karim. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, menjadikan beliau termasuk orang saleh, menjadikan beliau termasuk orang yang istiqamah. Kemudian kita juga berharap beliau bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan al-mudud. Al-mudud. Sayangnya tidak ada PDF. Saya nggak punya PDF, jadi bisa mungkin ditulis. Siap Ustaz. Nah, siapkan pensil atau pulpen sama kertas. Nah, sekarang kita insya Allah ini kita akan membahas tentang al-mudud. Al-mudud itu adalah bentuk jamak dari kata al-maddu. Mad jamaknya mudud. Nah, kenapa kita pakai bentuk jamak? Karena di dalam Al-Quran ini itu mad bukan hanya satu, tapi ada banyak mad, banyak macamnya. Nah, mad itu sendiri dia ada terbagi dua. Ada yang mad itu punya sebab, ada yang tidak punya sebab. Ada yang tidak punya sebab, ada yang punya sebab. Nah, yang tidak ada sebab ini itu para ulama memberinya nama dengan sebutan al-maddu tabi'i. Al-madd at-tabi'i. Mereka namai al-madd at-tabi'i atau al-maddul asli. Mad asli atau mad tabi'i. Ini tidak punya sebab. Apa namanya, sebuah kata kalau seandainya mad ini tidak ada, kata itu akan hilang, tidak akan membentuk satu kata kecuali huruf mad ini menjadi bagian dari kata itu. Contoh, kita kasih contoh ya. Kita ada contoh misalnya Ya, HP keluarnya. HP keluarnya. HP keluar. Huruf kha alif. Huruf kha ada huruf alif. Kalau seandainya kita hilangkan huruf alif ini, maka otomatis kata Khalid. Hilang kata Khalid karena alif ini merupakan bagian dari satu kalimat. Contohnya juga seperti kata qila, qaf ya. Kalau seandainya kita hilangkan huruf ya ini, maka tidak ada kata qila, yang adanya katanya qila, bukan qila. Nah, seperti itulah seterusnya. Kemudian ada lagi mad yang punya sebab. Mad yang punya sebab. Dia itu kita baca panjang karena ada sebab tertentu. Nah, ini mad yang punya sebab ini para ulama itu memberi nama al-mad al-far'i. Mad cabang. Far'i itu artinya cabang. Maksudnya ini mad ini adalah cabang daripada mad asli. Mad asli, tapi ada bab lain yang menjadikan dia khusus, lebih khusus daripada mad asli. Nah, sebab ini ada dua. Jadi kita mad ada dua. Ada yang nggak punya sebab, ada yang punya sebab. Nah, yang punya sebab ini ada dua sebab. Baik itu sebabnya itu hamzah atau sebabnya sukun. Hamzah atau sukun. Kalau sebabnya hamzah, contohnya seperti apa? Sebabnya hamzah itu seperti al-maddul muttasil.
seperti as-sama. As-sama setelah ada alif. Nah, ini sebenarnya dia mad asli karena alif ini huruf mad asli. Tapi setelahnya ada huruf alif. Afwan, setelahnya ada huruf hamzah. Nah, hamzah ini adalah sebab menjadi panjang mad ini daripada mad tabi'i. Kemudian kalau seandainya sukun, sebabnya sukun. Kita dalam sholat kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah dad ada alif. Nah, setelah alif ini ada harfun sakin, ada huruf yang sakin. Nah, karena sakin inilah mad yang tadi awalnya itu mad asli, makanya dipanjangin. Nah, jadi tadi kita sudah bahas kan, mad itu terbagi dua, ada yang asli, ada yang far'i. Yang asli tidak punya sebab, yang far'i punya sebab. Nah, sebabnya ini ada hamzah, ada sukun. Kalau yang hamzah contohnya seperti al-mad al-muttasil atau al-mad maddul jaiz al-munfasil. Kemudian kalau yang sebabnya sukun ada mad lazim, baik itu lazim kalimi atau harfi atau baik itu dia mukhaffaf atau musaqqal. Kemudian juga termasuk juga yang sebabnya itu sukun adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Nah, ini mad-mad yang ini bakal kita bahas satu persatu insyaallah. Nah, ada mad yang dia mirip seperti mad tabi'i, mad asli, mirip. Tapi tidak sama persis, mirip. Berarti ada di sana perbedaan, mirip tapi nggak sama. Mereka mengatakan ini yang mad yang mirip dengan mad tabi'i ini, mereka mengatakan ini mulhaq bil tabi'i. Mulhaqun bil tabi'i, mulhaq bil tabi'i. Artinya apa? Digabungkan ke golongan mad tabi'i. Ya, dia bukan tabi'i, tapi digabungkan dengan mad tabi'i karena dia ada kemiripan dengan mad tabi'i. Nah, ini yang mulhaq bil mad tabi'i yang digabungkan ke mad tabi'i, ini yang pertama ada namanya mad iwad. Mad iwad. Mad iwadun. Mad iwadin. Kemudian ada mad al-badal, maddul badal. Mad al-badal. Kemudian ada mad as-silah, maddus silah. Nah, ini yang mad yang digabungkan ke mad asli. Nah, kita lihat, coba sekarang kita lihat ya. Kita ada kata ma'un. Kata ma'un. Ini setelah mim ada alif. Alifnya asli. Sekarang kita ambil contoh mad iwad. Misalnya, wa anzalna minas samaa'i ma'a. Di sini asalnya ma'an. Nah, ketika kita waqaf, maka tanwinnya ini digantikan dengan alif. Nah, kenapa dia tidak langsung saja kita katakan dia mad asli gitu kan? Karena kita waqaf wa anzalna minas samaa'i ma'a. Kenapa kita tidak katakan langsung udah ini mad asli? Karena kan mirip kan? Ma'a seperti mad asli. Karena dia tidak cukup syarat. Karena dia dibaca mad hanya dalam keadaan waqaf. Kalau wasal itu dibaca, tanwinnya dibaca. Makanya kita tidak bisa kita masukkan, kita namakan mad asli, tapi kita namakan mulhaq bil asli atau mulhaq bil tabi'i. Kemudian juga kita lihat maddus silah. Mad as-silah. Mad silah ini seperti misalnya lahu ma, hu. Hu ini adalah silah. Mad as-silah. Nah, ini begitu juga seperti mad iwad tadi, dia mirip dengan mad asli. Tapi di sisi lain dia berbeda dengan mad asli. Kalau misalnya lahu ma, kalau seandainya kita wakafkan, otomatis kita baca lahu kita wakafkan jadi lah. Nah, makanya dia di satu sisi berbeda dengan mad tabi'i. Makanya kita katakan mulhaq bit tabi'i. Maknanya dia ini tidak cukup syarat untuk dijadikan mad tabi'i. Kemudian mad ini
Mad far'i itu panjangnya itu berbeda-beda. Panjangnya itu berbeda-beda. Ada yang membaca misalnya 3 harokat, ada yang membaca 4 harokat, ada yang membaca 5 harokat, ada yang membaca 6 harokat. Nah, untuk mengukur harokat ini gimana caranya? Harokat itu apa harokat? Harokat itu ya baris fathah, misalnya kita baca A, itu harokat, 1 harokat. Jadi harokat itu adalah masa pengucapan 1 huruf. Harokat itu adalah masa pengucapan 1 huruf. Di sini beliau Syekh Aiman beliau bilang al-harakatu hiya zamanu al-fatratu zamaniyah al-lazimah lin-nutqi biharfin wahid, biharfin mutaharrikin wahid. Al-fatratu az-zamaniyah maksudnya zaman, al-lazimah yang lazim, lin-nutqi biharfin mutaharrikin wahid. Ketika kita mengucapkan misalnya ba. Nah, ini pengucapan kita ba ini itulah 1 harokat. Kalau 2 harokat berarti ba. Bisa juga dia dhammah, bu atau kasrah, bi. Nah, ini 2 harokat. Nah, jadi mereka untuk mengukur itu misalnya 2 harokat atau 3 harokat, 4 harokat dengan menggunakan ini. Misalnya ada 4 harokat berarti ba. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke ta'rif daripada mad al-tabi'i. Di sini apa kata beliau? Beliau bilang di sini al-maddu tabi'i huwa, yaitu mad tabi'i adalah huwa al-maddu alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi. Huwa al-maddu alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi. Dia adalah mad yang huruf itu tidak bisa berdiri kecuali dengannya. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita katakan Khalid. Kalau seandainya kita buang itu, yang alif setelah kha itu nggak jadi. Nggak ada kata Khalidnya, ya Khalid. Gitu. Khalid, berarti udah bukan Khalid lagi kan. Makanya dia termasuk asal dari bagian inti daripada satu kata. Nah, wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukun. Di sini beliau bilang, yang tadi pertama beliau bilang mad asli itu adalah dia yang tidak sebuah kalimat, sebuah kata itu tidak bisa berdiri kecuali dengan dia. Kemudian dia juga tidak butuh kepada hamzah atau sukun. Tidak ada sebabnya. Tidak ada hamzah atau sukun. Berdiri sendiri. Makanya namakan tabi'i, asli. Nah, kemudian berapa mad dipanjangkan? Dipanjangkan bimiqdar harakataini. Bimiqdar harakataini. Berarti seperti kita mengatakan baba. Panjangnya itu seperti kita mengucapkan baba atau misalnya bi. Nah, itulah ukuran daripada 2 harokat. Kemudian, kita di sini beliau langsung membawa kita kepada mad yang tadi katanya mulhaq bil tabi'i. Ada 3 mad tabi'i, kemudian yang mulhaq bil tabi'i ada 3. Ada 3 yang dijadikan ke mad tabi'i, maksudnya digabungkan ke mad tabi'i. Mad yang digabungkan ke mad tabi'i ini, yang pertama adalah maddul badal. Maddul badal. Nah, mad badal ini apa? Apa ini? Apa namanya? Secara ringkas. Secara ringkas ta'rifnya adalah kullu hamzin mamdud. Mad badal ta'rifnya adalah kullu hamzin mamdud. Dah itu doang. Gampang kan? Gampang, Ustaz. Artinya apa? Kullu hamzin mamdud, maksudnya setiap hamzah yang panjang. Misalnya kita ada contoh amanu. Hamzahnya panjang 2 harakat. Berarti mad badal langsung. Misalnya waja'u. Nah, di
Di sini panjang. Waja'u berarti mad badal. Contohnya kalau misalnya yang kasrah gimana contohnya? Khosiina. Ini hamzah i kan panjangan 2 harokat. Nah, berarti ini mad badal. Itu simpelnya mad badal seperti ini. Berapa harokat dipanjangin? Dipanjangin mad badal, dipanjangin 2 harokat. Kenapa dinamakan ini badal? Nah, sekarang timbul pertanyaan. Badal itu artinya pengganti atau artinya iya diganti. Badal itu iya artinya diganti. Sebenarnya seperti kata amanu, kemudian imanan. Amanu asalnya itu amanu. Asalnya amanu. Imanan. Nah, jadi orang Arab itu apa ya? Hamzah itu termasuk salah satu huruf yang mereka itu berusaha menghindari huruf itu. Oh. Orang Arab. Nah, Hamzah itu berusaha keras mungkin mereka itu pengen menghindari itu. Makanya pada contoh misalnya ada mad misalnya mad munfasil. Itu kan setelah mad tabii ada hamzah. Nah, supaya jangan terlalu sulit menyebutkan hamzah, makanya dipanjangin. Misalnya wa anzalna minas samaa'i dipanjangin. Kalau seandainya mereka baca ma'an langsung gitu, itu agak berat bagi mereka gitu. Kemudian seperti contoh ada surah Fussilat. A'jamiyun dibaca a'jamiyun. Karena ada 2 hamzah berdekatan, makanya agak mereka itu gimana ya? Pengen kalau bisa dalam bahasa Arab ini nggak ada hamzah gitu. Makanya diganti a'jamiyun seperti itu. Nah, jadi badal ini, mad badal ini asalnya a'manu imanan atau utu, asalnya utu. Jadi hamzah ini diganti, dibadalkan. Dibadalkan artinya diganti dengan huruf mad. Makanya dia nggak bisa dijadikan ke mad tabii. Karena dia mad tabii itu bukan hasil daripada pergantian dari hamzah, tapi dia memang asli. Tapi kalau seperti mad badal, ini dia madnya itu adalah hasil dari pergantian dari hamzah. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada maddul iwad. Mad iwad ini adalah mad yang dia itu sebagai pengganti dari tanwin. Adalah mad iwad itu adalah mad yang menggantikan tanwin nasab. Tanwin nasab. Supaya nanti jangan ada yang berpikir tanwin ini juga tanwin dhammah juga masuk, tanwin jar juga masuk, enggak. Tanwin nasab. Seperti contoh kemudian iwaja, kemudian qayyima. Nah, seperti itu, mad iwad. Nah, panjangnya juga 2 harokat. Mad tabii 2 harokat, mad badal 2 harokat, mad iwad 2 harokat. Kemudian ada pengecualian. Kalau seandainya ada tanwin nasab yang baris atas, tanwin nasab, kalau seandainya huruf yang bertanwin ini adalah at-ta al-marbutah. Ta al-marbutah, tak yang menandakan bahwasanya kata itu adalah untuk ada makna perempuan di sana. Seperti misalnya Fatimatun. Kalau misalnya Ra'aitu Fatimatan, apa kita baca Ra'aitu Fatimata kalau waqaf? Ini ceritanya waqaf ya. Ra'aitu Fatimata, apa kita baca seperti itu atau kita bilang gini, Ra'aitu Fatimah. Nah, kalau seandainya tanwin nasab ini hurufnya itu huruf tak marbutah, maka taknya itu diganti menjadi ha. Misalnya kalau misalnya syajaratan dibaca syajarah, kemudian jannatan dibaca jannah, bukan jannata tapi jannah, seperti itu. Nah, di dalam mushaf pada kata misalnya wa ansha'nahunna insya'a itu asalnya insya'an.
Nah, setelah hamzah itu tidak ada huruf alif. Biasanya kalau misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Iwaja itu ada alif itu. Perhatikan di mushaf. Misalnya banyak tuh contoh-contohnya tuh. Aliman khabira, khabira itu setelah ra itu ada alif. Tapi pada kasus hamzah, kalau hurufnya hamzah itu tidak ada alif setelahnya. Kalau hurufnya hamzah ada tanwinnya, tanwin nasab, kena baris fathah, baris 2 di atas, itu tidak ada alif setelahnya. Misalnya wa anzalna minas samaa'i maa'a, itu setelah hamzah nggak ada alif. Tidak ada alif. Tidak bakal kita temukan di Quran kalau itu setelahnya ada alif. Kemudian juga tadi kata insya'a wa ansha'nahunna insya'a, itu setelah hamzah tidak ada alif. Nah, alasannya kenapa? Kita pengen tahu alasannya kenapa gitu. Kenapa nggak tulis alif? Ini catat benar-benar ya. Catat bagus-bagus. Mereka bilang alasannya di dalam bahasa Arab itu hamzah itu dalam Al-Quran itu hamzah itu huruf hamzah ya. Hamzah tahu kan, bukan alif ya. Hamzah yang kayak kepala ain itu. Huruf hamzah itu tidak pernah terletak di antara 2 alif. Huruf hamzah tidak pernah terletak di antara 2 alif. Kalau contohnya ma'an, hamzah yang terakhir itu kan sebelumnya kan ada mad asli. Sebelumnya ada mad asli. Nah, setelahnya nggak boleh ditaruh alif, karena nanti kalau ditaruh alif itu bakal hamzahnya kejepit antara 2 alif. Nah, makanya mereka nggak tulis itu. Nah, tadi kan kita pada mad badal tadi kita bilang kan, mad badal itu kan kullu hamzin mamdud. Ya kan, kita bilang tadi kullu hamzin mamdud. Nah, di sini pada ma'a hamzahnya ini kan panjang kan? Panjang 2 harakat, mad iwad. Apakah ini dinamakan mad badal juga? Paham kan pertanyaannya? Ma'a. Di sini ada mad iwad. Mad iwad. Apakah di sini bisa juga dinamakan mad badal? Bisa, Ustaz. Nggak bisa ya? Hah? Gimana? Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Kalau lihat dari terjemahannya bisa, Ustaz ya. Kullu mamdudun. Tidak, Ustaz, tidak. Kullu hamzin mamdud, setiap hamzah yang dipanjangkan. Nah. Maksudnya panjang 2 harakat atau lebih lah. Menurut saya bisa. Ustaz Fakhri bisa ya? Ini siapa yang bilang nggak bisa? Ada yang bilang nggak bisa. Rizka bilang bukan mad badal karena alifnya bukan asli. Masya Allah. Masya Allah. Jadi di sini bukan mad badal karena di sini madnya itu bukan pengganti dari hamzah. Bukan mengganti hamzah. Bukan pengganti. Ini pengganti dari tanwin. Di sini madnya. Alhamdulillah. Ternyata bukan mad badal, Ustaz ya. Bukan mad badal. Karena mad badal itu asalnya itu hamzah. Alifnya alif pada misalnya contoh iwaja, aliman, hakima. Alifnya ini adalah pengganti daripada tanwin. Oke, paham ya? Itu alasannya. Jadi kan udah tahu kan, udah paham kan membedakan antara mad badal dengan mad iwad. Mad badal pun hamdud. Nah, maksud hamdud ini adalah pengganti daripada hamzah. Tapi kalau iwad badal dengan iwad ini artinya sama-sama pengganti. Badal artinya pengganti. Iwad juga pengganti juga artinya. Tapi kalau badal berarti dia langsung kita
pikiran kita langsung ke ganti dari hamzah. Tapi kalau iwad ganti dari at-tanwin. At-tanwin. Iwadut tanwin. Kemudian di sini Syekh Aiman langsung berpindah kepada mad al-far'i, al-maddul far'i, mad cabang. Maksudnya cabang daripada mad tabi'i. Mad yang punya sebabnya itu tidak lain adalah sukun atau hamzah. Beliau loncatin mad silah. Mad silah ini karena nanti bakal masuk ke pembahasan juga, bakal dimasukin juga ke mad far'i juga. Karena mad silah bagi menjadi dua, silah sughra sama kubra, kita akan bahas silah sughra. Silah sughra ini mad silah itu adalah apa kata mereka? Mad silah itu adalah huwa silatul dhamir. Silatul dhamir. Silah itu apa ya? Apa artinya ya? Tidak tahu arti silah. Silah itu kayaknya penghubung. Penghubung, Ustaz. Penghubung. Silatul dhamir. Limufradin mudzakkarin wahid. Limufradil mudzakkaril ghaib. Untuk apa? Untuk laki-laki, untuk orang berapa? Orang ketiga ya, orang ghaib, orang ketiga. Untuk laki-laki orang ketiga. Lil mufrad al mudzakkar al ghaib. Biwawin, dengan waw apabila dia madmumah. Atau ya ketika dia maksurah. Syaratnya apa? Ini yang penting nih. Syarat mad silah itu kapan kita baca mad? Ada contoh misalnya zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Fihi hudan. Nah, di sini juga fihi, di sini ada dhamir untuk muzakkar, untuk laki-laki, al-ghaib untuk orang ketiga juga, fihi di dalamnya. Ya, ini kan untuk laki-laki. Fihi hudan, tapi di sini tidak dibaca tidak termasuk dari mad silah. Bukan mad silah. Fihi hudan bukan mad silah. Nah, kenapa? Karena mad silah ini punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu ini hak dhamir ini harus terletak di antara dua huruf yang mutaharrikatain. Dua huruf yang berharokat. Ini syaratnya. Syarat mad silah itu syaratnya adalah dia harus terletak di salah satu terletak di antara dua huruf yang berharakat. Contoh ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala innahu ala, kan hu-nya ini terletak antara na sama ain. Innahu a. Nah, di sini dikatakan silah. Ala raj'ihi laqadir. Ihi laqadir. Ihi laqadir. Terletak di antara dua yang mutaharrik. Kalau misalnya setelah ha ini ada huruf sukun misalnya. Lahul mulk. Lahul mulk. Walahul hamd. Walahul hamd. Nah, di sini bukan mad silah namanya, bukan silah. Insya Allah nanti kita bakal bahas lebih rinci tentang mad silah ini ketika sudah tepat pada tempatnya. Soalnya tadi saya agak bahas mad silah ini secara garis besar saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya ada, Ustaz. Saya. Iya. Dari yang lain dulu mungkin, Ustaz. Monggo. Yang lain dulu, ada soalan nggak? Soalnya jam 8.30 rencananya, jam 7.30 saya ada
Sahih. Izin bertanya, kenapa berbeda tanda baca marsilah di mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah? Ya, bukan hanya marsilahnya saja yang berbeda, tapi banyak lagi perbedaan, seperti misalnya pada kata amanu, mushaf Indonesia hamzahnya nggak ada, diganti dengan harakat lu sini, tanda dan juga di Indonesia itu misalnya yuk minun nun di atas wawnya itu nu kan ada waw ini mat asli. Di sana juga mereka kasih tanda sukun, padahal di mushaf Madinah itu tidak ada tanda sukun. Nah, sampai sekarang saya belum tahu itu alasannya kenapa. Kemarin juga pada saat kalau nggak salah itu Lajnah Pentashih Mushaf Indonesia di bawah di bawah Kemenak RI itu kemarin ada mengadakan seminar, itu pematerinya ada syekh dari Azhar itu diundang menjadi pemateri. Kemudian beliau itu mengkritik itu. Beliau mengkritik itu. Kenapa mushaf Indonesia ini kok aneh gitu, kok beda dengan mushaf-mushaf kami yang ada di Timur Tengah ini. Salah satunya itu. Kalau mushaf Timur Tengah itu innahu itu setelah ha itu dikasih waw kecil. Dikasih waw kecil di bawah. Ala rajuli dikasih ya kecil di bawah gini. Tapi kalau mushaf Indonesia kalau nggak salah itu kalau misalnya itu panjang misalnya innahu itu dikasih dhammah balik gitu. Kalau nggak salah. Seperti itu. Alasannya kenapa? Allahu a'lam. Itu mungkin nggak tahu siapa dulu panitia pentashih mushafnya, nggak tahu siapa, di bawah bimbingan siapa, nggak tahu kita. Mungkin kalau ada yang tahu itu bagus, bisa menjelaskan kenapa sih beda gitu penulisan mushaf Indonesia dengan Tengah. Ada lagi yang lain? Saya dulu Ustaz mungkin. Iya. Saya tanya 6 aplikasi yang kata Ustadz ada apa itu tadi? Kitab-kitabnya Syaiman. Apa nama aplikasinya Ustadz? Di Android atau di iOS? Kalau misalnya itu ada itu yang punya iPhone bisa juga, yang punya Android juga bisa, itu udah lengkap. Apa namanya Ustadz? Itu aplikasinya. Nah, aplikasinya Kitabi Al-Hadif. Kitab kaf ta alif ba ya. Kitabi Al-Hadif. Hatif. Al-ha dal al-hadif dal fa. Tapi itu setelah kita beli itu nggak bisa di screenshot, nggak bisa diapa-apain. Jadi itu privacy. Makanya saya nggak bisa ini tampilin ke Zoom. Oh alah. Di Zoom pun nggak bisa. Lumayan ya. Dan juga punya hak cipta juga. Wah. Padahal saya mau nge-share PDF-nya buat teman-teman itu kalau jenengan mau. Kalau PDF saya saranin mending nggak usah, soalnya nggak usah ya. Syekh Aiman itu sendiri juga kemarin tuh pada awal-awal beliau cuma nge-share tulisan gitu kan dari akun IG atau akun FB bahwa kayak peringatan gitu untuk orang yang nyebarin PDF-nya. Ya Allah. Kemudian masih tetap juga ada orang yang nggak percaya. Siapa yang bilang? Kapan Syekh Aiman bilang? Baru ditegaskan lagi sama beliau rekam sendiri suaranya, beliau jelasin sebenarnya itu PDF yang tersebar itu sebenarnya pada awalnya beliau itu ngasih hak ke salah satu percetakan untuk mencetak kitab beliau dengan jumlah tertentu, cetak kitab beliau dengan jumlah tertentu, kemudian dibagi-bagikan. Udah saja untuk dibagi-bagikan, bukan untuk dibuat PDF. Ada yang bikin PDF, kemudian mereka mengira bahwa ketika Syekh ngasih izin buat nyetak,
kemudian berarti otomatis boleh bikin PDF, boleh disebarin ini tanpa ada tertulis gitu kan. Ternyata beliau tidak mengizinkan. Kenapa? Karena ini kitab ini merupakan kayak intisari dari apa yang sudah beliau usahakan selama puluhan tahun, kata beliau. Puluhan tahun, kalau nggak salah itu 40 tahun beliau ini. Kan ada apa namanya daurah Syekh Kanas kemarin, apa namanya itu ya? Apa namanya itu? Atlas tajwid. Atlas tajwid itu ya? Iya. Tajwid. Nah, itu kalau nggak salah itu merupakan awal dari beliau dalam menyusun kitab Tajwid Musawwar. Nah, sampai sekarang jadilah kitab yang Masya Allah, kitabnya memang benar-benar bagus, baik dari segi desainnya, dari segi penyusunan bahasannya, masalahnya, dan juga ditambah lagi dengan gambar-gambar. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi ya gitulah. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, gimana kalau besok kita lanjut? Boleh, Ustaz, boleh. Sebenarnya hari ini ada daurah. Dan daurahnya itu dimulai dari pagi jam 9, kemudian Jumat istirahat, maksudnya sholat Jumat, terus lanjut lagi, selesainya sampai Isya. Jadi saya ini keluar bentar lah, apa namanya. Tapi nggak ganggu daurah kan, Ustaz? Masih istirahat Ustaznya? Daurah itu nanti ada rekamannya, nanti bisa didengarin ulang. La ilaha illallah. Tentang zawaj kalau Ustaz? Hah? Tentang zawaj mungkin? Kalau kita bikin gimana, Ustaz? Jumat Sabtu gimana? Monggo, hadir Ustaz, insyaallah. Jumat Sabtu bisa ya? Yang lain gimana? Yang lain Jumat Sabtu? Jumat Sabtu. Kalau saya yang penting malam, Ustaz. Mbak Yuyun, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ini betul nggak usah kalau mat asli itu kategorinya ada kalimi dan harfi dalam matan Jazariyah. Jadi dia itu kalau seandainya itu harfi, mungkin ya, saya nggak pernah dengar. Mungkin, ini kemungkinan. Kalau yang kalimi itu yang biasa, misalnya pada contoh ma'an, pada contoh pada contoh misalnya qalu atau qila. Mungkin ini yang dikatakan kalimi. Tapi saya belum pernah dengar. Saya hanya pernah berbaik sangka. Kemudian kalau yang harfi seperti toha, memang kata Imam Jamsuri itu yajma'uha huruf kam asal naqas wa 'ain dhu wajhain wa tulu akhas wa ma siwa al-harfi thulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyyan ulif. Maddu maddan tabi'iyyan. Wa ma siwa thulathi la alif, selain daripada harf thulathi dan juga selain alif, berarti ada ta, ha, ada ha, ada ya, itu famadduhu maddan tabi'iyyan ulif. Mungkin dari sini ada yang mungkin dari sini ya mereka mengatakan ini mad tabi'i harfi ini kalimi, tapi saya belum pernah dengar. Iya. Baru dengar ini. Kalau seandainya tidak ada masalah, itu nggak ada masalah kita ini tabi'i harfi. Karena apa? Karena tabi'inya terletak di harfin min hurufin muqatta'ah. Enggak ada masalah. Namanya tidak ada permasalahan dalam sebuah istilah. Iya. Oke ya. Siap, Ada lagi yang lain? Insyaallah besok jam 2 besok kita mulai. Soalnya saya cepetin soalnya mau ada urusan lagi setelah ini. Siap, Ustaz. Besok jam atau lebih dikit jam 2. Jam 2 siang, Ustaz? Iya, bukan afwan. Jam 7 di sana, saya di sini jam 2. Oh ya Allah. Naam. Hadir Ustaz. Doa hukum Ustaz. Soalnya saya di sini jam 2.
Mudah-mudahan lancar akidahnya Ustaz hari ini Ustaz. Dan dari yang lainnya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Amin. bisa jadi amal jariah nanti yang kita ajarkan nanti setelah kita. Dan juga kita berharap mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini itu ikhlas mata-mata karena Allah, bukan karena dunia atau karena orang atau karena apapun itu. Kita berharap kita lakukan ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita niatkan untuk Allah itu walaupun sedikit tapi itu sangat berharga di mata Allah karena dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kemudian Allah mudah-mudahan besok kita Allah takdirkan lagi melanjutkan kajian ini. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Banyak atas perhatiannya. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangerang menyapa.